Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Bagi umat Islam, terdapat anjuran untuk mengawali segala sesuatu dengan membaca basmalah, baik itu amalan yang berkaitan dengan ibadah maupun bukan, seperti makan, minum, mengerjakan sesuatu, dan sebagainya. Basmalah merupakan lafal yang menandakan disebutnya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, setiap perbuatan yang dikerjakan diharapkan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Islam datang, maka Al-Quran mengajarkan kepada umat manusia untuk memulai segala aktivitas positifnya dengan menyebut nama Allah yang mulia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, setiap pekerjaan yang baik jika tidak dimulai dengan Bismillah atau menyebut nama Allah, maka pekerjaan tersebut akan terputus dari keberkahan Allah. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menegaskan betapa pentingnya memulai aktivitas positif dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkan Bismillah ketika mengawali suatu pekerjaan artinya kita melibatkan Allah dalam pekerjaan tersebut. Kita memohon kepada Allah agar memberi kemudahan, kebaikan, kesuksesan, dan keberkahan terhadap aktivitas yang kita lakukan. Namun, tidak semua pekerjaan diharuskan untuk mengucapkan basmalah. Ada banyak pekerjaan yang seharusnya kita lakukan tanpa membaca basmalah terlebih dahulu. Berikut 5 perbuatan dilarang mengucapkan basmalah. 5. Pekerjaan yang dilarang oleh syariat. Bila kita mengerjakan perkara haram atau makruh, sangat tidak sopan jika malah membaca basmalah. Misalnya seseorang yang minum bir atau minuman beralkohol lain tak usah membaca basmalah sebab ia melakukan perkara haram. Terbukti, ulama menegaskan bahwa basmalah yang kita baca tidak akan bernilai pahala. Berhukum haram bila pekerjaannya haram, berhukum makruh bila pekerjaannya makruh. Namun hal itu berlaku atas pekerjaan yang memang haram atau makruh dari asalnya atau zat pekerjaannya. Kalau pekerjaannya itu tidak haram atau makruh, namun ada hal lain yang menyebabkan haram atau makruh, maka tetap disunnahkan membaca basmalah. Seperti halnya kita berwudu dengan air hasil curian dan lain sebagainya. 4. Sesuatu yang sudah ditetapkan pembukanya. Membaca basmalah untuk mengawali ibadah seperti sholat atau azan tidak dianjurkan dalam Islam. Sebab baik sholat maupun azan memiliki kalimat pembuka sendiri yaitu takbir. Imam Al-Qarafi menyinggung hal ini dalam kitab Anwa'ul Buruk fi Anwa'il Furuq. Adapun perkara yang tidak disyariatkan membaca basmalah ada 6 macam, sebagaimana diketahui dari batasan tersebut. Pertama, perkara yang oleh syar'i telah diberikan kalimat pembuka selain basmalah, seperti sholat dan azan. Sesungguhnya syar'i telah menjadikan kalimat takbir sebagai pembuka dari keduanya. Dan juga seperti haji dan umrah, maka syar'i menjadikan kalimat talbiyah sebagai kalimat pembuka dari keduanya. Dari penjelasan tersebut, terdapat amalan ibadah yang tidak dianjurkan mengawalinya dengan membaca basmalah. Bahkan para ulama juga menyatakan basmalah tidak sepatutnya dibaca untuk mengawali zikir atau bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena zikir dan salawat merupakan ibadah dengan keutamaan tersendiri. Keutamaan tersebut tidak berkurang meski tidak diawali dengan basmalah. 3. Ketika berwudu di kamar mandi. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah menyatakan, Majmu' Fatawa wa Maqalat, zikir dengan hati itu disyariatkan pada setiap saat dan pada setiap tempat, termasuk di kamar mandi dan tempat lainnya,
Yang dimakruhkan di kamar mandi dan tempat kotor semisalnya adalah berzikir dengan lisan. Hal ini dilarang dalam rangka mengagungkan Allah Ta'ala. Yang dikecualikan ketika di kamar mandi adalah membaca basmalah saat wudhu dengan lisannya. Membaca basmalah di tempat tersebut diperbolehkan ketika sulit berwudhu di luar kamar mandi. Membaca basmalah ketika wudhu itu wajib menurut sebagian ulama, namun dianggap sunnah muakkad oleh jumhur atau mayoritas ulama. 2. Basmalah sebelum salam. Seringkali mendengar para dai, mubalik, kiai, ustadz dan pejabat yang ceramah atau memberikan sambutan sebelum memanggil salam membaca basmalah terlebih dahulu. Jika berkaca pada hadis Nabi tentang basmalah yang mana setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, amalan tersebut terputus berkahnya. Tentu hadis ini sangat penting untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi dalam konteks pengucapan Islam, mana yang lebih sunnah didahulukan? Apakah lebih sunnah mendahulukan basmalah sebelum salam ataukah sebaliknya? Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar, Fasal, kesunahan orang Islam memulai salam adalah sebelum berbicara apa-apa, karena salam adalah penghormatan yang dibuat permulaan. Kesunahan itu bisa hilang jika sudah dimulai dengan bicara terlebih dahulu, seperti sunnahnya tahiyat masjid sebelum melakukan apa-apa. Al-Ghazali memaparkan juga dalam Ihya Ulumuddin Jilid 2, sebagian kewajiban muslim atas muslim lainnya adalah memulai salam sebelum pembicaraan, berjabat tangan saat salam. Nabi Muhammad bersabda, "Barang siapa memulai pembicaraan sebelum salam, maka tidak usah dijawab hingga ia memulainya dengan salam terlebih dahulu." Hadis riwayat Tabrani. Sobat Kipun Islam, tidak disunnahkan membaca basmalah sebelum salam, karena salam itu sebagian dari perkara yang tidak dijalankan dengan membaca bismillah. Dan jika membaca bismillah, maka putuslah kesunahan salam serta kewajiban menjawab salam. 1. Membaca basmalah di awal surat At-Taubah. Tiap surat dalam Al-Quran diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah kecuali surat At-Taubah. Mengapa surat Jian juga dikenal dengan nama surat Bara'ah ini tidak perlu membaca basmalah? Imam 10 di bidang ilmu qiraat telah sepakat untuk membaca bismillah ketika mengawali tiap-tiap surat. Hukum ini berlaku untuk semua surat dalam Al-Quran kecuali surat Bara'ah atau At-Taubah. Tidak ada perbedaan dalam meninggalkan bacaan basmalah ketika mengawali membaca surat ini. Ulama berbeda pendapat soal membaca basmalah saat mengawali membaca surat At-Taubah. Menurut Ibnu Hajar dan Al-Khatib, hukumnya adalah haram jika dibaca di permulaan surat dan makruh jika dibaca pada pertengahan surat. Abdullah bin Abbas bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Mengapa dalam surat At-Taubah tidak ada bismillah?" Ali menjawab, "Bismillah adalah pemberian keamanan, sedangkan surat At-Taubah adalah perintah perang dengan pedang, maka tidak ada keamanan di dalamnya." Hadis riwayat Al-Hakim. Subhanallah, semoga dari sedikit pemaparan amalan yang dilarang mengucapkan basmalah ini menjadi wawasan baru untuk admin dan juga untuk sahabat sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.